kekhawatirannya adalah Pak Jokowi ini pasti khawatir, pasti takut. Dengan dugaan kita bahwa karena dia punya ijazah palsu. Bagaimana kalau hadir? Wah, framingnya langsung mendadak sontak berubah. Wah, kalau dia hadir berarti jasanya asli. Nah, itu harus hati-hati. Lalu ada lagi 709 dokumen yang selain dokumen itu ditanya-tanya juga, pihak yang ditanya tentu saja yang punya dokumen tersebut maupun examination yang dilakukan terhadap 709 dokumen. Jadi intinya apa? Intinya ya Pak Jokowi wajib hadir. Tidak bisa diwakilkan dan hadir secara fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya, saya Dr. Tifa. Hari ini saya ingin memberikan beberapa pernyataan, penjelasan sekaligus juga klarifikasi atas apa saja yang saat ini menjadi bahasan maupun viral di media sosial terkait dengan sidang yang sudah saya jalani ya. Saya versus dakwaannya Joko Widodo. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan pada chapter ini adalah tentang pertanyaan banyak sekali orang terkait dengan apakah Pak Joko Widodo akan hadir atau tidak di persidangannya Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, yang sudah jalan ini ya, dan insya Allah hari Kamis esok tanggal 16 Juli akan menjadi sidang yang ketiga dengan ada agenda. Nah, selama ini kan jadi teka-teki, jadi taruhan nih. Setiap kali sidang saya diselenggarakan, Jokowi hadir nggak, Jokowi datang nggak, begitu kan terus gitu. Lalu jadi timbul polemik dan spekulasi. Nah, sekarang adalah kita mau melakukan prediksi atau melakukan semacam pembahasan ya tentang spekulasi hadir atau tidak, penting atau tidak sih Pak Jokowi ini hadir gitu ya. Dari sisi makna hukum, lalu konsekuensi politik ya, dan kemudian juga terkait dengan asas manfaat maupun kerugian andai kata beliau hadir atau tidak. Yang pertama adalah Jokowi dalam kasus ini ya, Joko Widodo dalam kasus ini adalah sebagai saksi pelapor. Saya tuh dilaporkan. Jadi ini kasusnya Pak Joko Widodo, bukan kasus saya. Ya, jadi yang punya gawe, punya perhelatan sampai mulai dari 30 April 2025 ketika beliau datang ke Polda Metro Jaya, ya, itulah mulainya perhelatan itu. Dengan aktor utama ya Pak Joko Widodo sendiri. Lalu ada 12 orang yang dilaporkan, ya. Nah, sekarang yang kemudian sampai jadi si persidangan kan baru saya tuh. Baru saya juara 1 saya berarti ya. Baru saya maju ke sidang, maju ke pengadilan. Artinya apa? Artinya yang punya perhelatan, punya gawe ini Pak Joko Widodo. Artinya ketika sesuatu yang sudah dia tunggu toh dari sejak 30 April 2025, kan orang kalau melaporkan orang itu ditunggu apa sih? Kan sidang toh. Karena sidang itu adalah pembuktian dari sesuatu yang dia laporkan, ya kan? Apakah yang dia laporkan terhadap saya itu terbukti atau tidak? Mempunyai cukup evidence atau cukup data secara hukum atau tidak? Kan gitu. Baru dari situ kan dia mengharapkan saya akan divonis dan sebagainya, atau ada putusan pengadilan dan sebagainya. Artinya yang punya gawe itu adalah Pak Joko Widodo. Makanya selazimnya orang yang punya gawe, punya hajatan, ya dia harus hadir, kan begitu. Nah, kita kan mengharapkan bukan hanya sisi sosok kenegarawan whatever ya, tapi keberanian untuk bertanggung jawab. Karena telah membuat beberapa anak bangsa itu hidupnya jadi kacau balau. Misalnya contoh saya ya kan, apa yang terjadi pada saya selama 1 tahun lebih ini? Jadwal hidup saya kacau balau, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi, banyak sekali undangan-undangan di mana saya mesti bicara ataupun mengajar juga akhirnya orang yang mengundang jadi takut untuk mengundang saya. Banyak universitas-universitas di mana saya selama ini menjadi dosen tamu dan sebagainya jadi takut untuk mengundang saya, maka kerugiannya ada pada mahasiswa-mahasiswa saya. Lalu juga waktu saya, perhatian saya, pikiran saya banyak sekali tercurahkan pada kasus ini. Ya, pada peristiwa ini di mana kenapa? Karena ya saya dikriminalisasikan. Nah,
Karena itu maka sebagai sebuah wujud pertanggungjawaban hukum, baik sebagai wujud pertanggungjawaban kenegarawanan, ya kita harus menghormati. Ya, selayaknya semestinya Pak Jokowi harusnya memang hadir pada saat sidang perdana dari sejak mulai itu. Kenapa? Dia punya kepentingan kan? Kan dia satu-satunya yang punya kepentingan terhadap kasus ini. Dia mau Dr. Tifa di sidang, ya kan? Sudah terjadi. Dia mau Dr. Tifa diadili, ya sudah terjadi. Dia mau Dr. Tifa divonis, ya dari awal. Jangan tunggu aja di rumah lalu nunggu ke apapun yang terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah tuntutan dari rakyat. Kenapa? Kita rindu sekali dengan sikap kenegarawanan seseorang yang pernah jadi mantan pejabat, mantan presiden apalagi. Kita membutuhkan itu. Ya, jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, lebih dari itu adalah bahwa dia itu saksi pelapor. Dia orang yang melaporkan saya. Dia adalah saksi pelapor. Dalam KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, saksi pelapor, apalagi yang dilaporkan adalah delik aduan, ya, itu wajib hadir hukumnya, nggak bisa diwakili oleh siapapun. Orang itu yang melaporkan pada delik aduan itu wajib hadir. Jadi persoalan hadir atau tidak dari Pak Jokowi ini sudah tidak lagi harus menjadi diskusi ya, sudah selesai sampai di sini. Jadi intinya apa? Intinya ya Pak Jokowi wajib hadir, tidak bisa diwakilkan dan hadir secara fisik. Karena setelah COVID ya, setelah COVID itu pengadilan kan sifatnya adalah off air. Ya, sifatnya adalah pengadilan fisik, bukan lagi pakai media online, pakai media Zoom ya. Jadi ya sudah, kita fisik ketemu fisik gitu. Saya sebagai yang dilaporkan ya saya hadir secara fisik tanpa ada alasan apapun, kecuali kalau misalnya tidak sehat dan sebagainya. Nah, kita mungkin sidang akan menunggu sampai salah satu di antara yang harus hadir itu sudah memenuhi kesehatannya. Makanya hakim kan bertanya pertama kali sebelum sidang dimulai itu kan tanya saudari terdakwa sekarang dalam keadaan sehat atau tidak gitu. Kalau saya bilang oh saya tidak sehat, ya sidang tidak bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Pak Joko Widodo juga harus hadir lalu ditanya sama hakim, saudara saksi pelapor, apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat atau tidak? Nah kalau beliau sampaikan, wah saya tidak dalam keadaan sehat, ya sudah sidang bisa ditunda sampai beliau sehat. Intinya itu ya, gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara dari sisi nilai, ya, value ya, value itu terletak pada soal tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita sebagai orang yang melaporkan ya kita tanggung jawab. Seperti saya juga, saya punya tanggung jawab sebagai orang yang dilaporkan. Saat ini apalagi posisi sudah sebagai pasca tersangka kan. Setelah saya menerima surat dakwaan kan saya berarti menjadi terdakwa ya saya wajib. Alhamdulillah masih bisa melakukan banyak kegiatan yang lain karena saya tidak ditahan begitu kan ya. Jadi saya bertanggung jawab gitu di dalam setiap tindakan saya. Termasuk juga di sini adalah Pak Joko Widodo. Nah, persoalannya adalah polemik apakah Jokowi hadir atau tidak itu kan karena ada sebuah kekhawatiran besar ya yang barangkali dirasakan oleh pihak Pak Joko Widodo, yaitu adalah konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan sebuah selembar dokumen yang dia akui sebagai miliknya, yaitu ijazah asli kan gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya mungkin kekhawatiran yang kita juga tahu, kita juga rasakan sebagai bentuk dari polemik ini kan gitu. Nah sekarang dari sisi value ya, kemudian dari sisi nilai pembuktian, apakah kalau seseorang hadir itu langsung jadi ijazahnya asli ya belum tentu. Nah itu mungkin yang ditakuti kan. Yang ditakuti kan itu, kan ini kan ada penggiringan ya, terutama dari pihak pendukungnya Pak Joko Widodo nih, dari pihak Termul. Seakan-akan kalau Pak Jokowi hadir, itu seakan-akan ijazahnya pasti asli. Wah perjalanannya masih panjang. Untuk bisa memastikan keaslian dari ijazah tersebut, itu bukan hanya dari sisi kehadiran Pak Joko Widodo, bukan. Tapi dari sisi pasca kehadiran beliau sebagai saksi pelapor, nah dimulailah ya sebuah evidence based observation ya, observasi berbasis data.
Dari mana data itu? Bukan hanya dari satu lembar ijazah Joko Widodo, tapi dari 709 dokumen. 709 dokumen yang saat ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya itulah yang nanti akan kita ujikan bersama-sama. Dan saya juga sudah bilang kepada salah satu media TV ya, saya bilang bahwa sebagai terdakwa saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan yang disebut sebagai cross examination atau pengujian pembanding ya. Jadi pengujian pembanding dari Puslap 4 para ahlinya, ya saya akan minta kepada hakim untuk mendapatkan fasilitas atau peluang untuk menghadirkan laboratorium ya independen baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri beserta dengan ahlinya untuk melakukan examination, cross examination terhadap dokumen yang dianggap sebagai ijazah Joko Widodo itu. Jadi itu ya intinya ya. Jadi jangan berkutat seakan-akan yang paling penting dari semua peristiwa ini adalah kehadiran Joko Widodo. Nanti kalau kayak gitu masyarakat jadi blunder loh. Ya. Kan jadinya tuh polemiknya atau pertaruhannya tuh begini. Kalau Pak Joko Widodo itu nggak mau hadir, artinya ijazah itu palsu, kan gitu. Nah, bagaimana kalau Pak Joko Widodo hadir? Berarti ijazahnya asli, kan jadi begitu kan penggiringannya. Jadi mesti hati-hati juga nih kepada para pendukung saya maupun juga kepada para pendukung yang lain. Hati-hati, kita bisa kejebak di dalam sebuah jebakan dari framing, ya, dari framing. Kan seakan-akan ini nanti kalau yang terjadi itu kan kita berpikir bahwa kekhawatirannya adalah Pak Jokowi ini pasti khawatir, pasti takut. Dengan dugaan kita bahwa karena dia punya ijazah palsu. Bagaimana kalau hadir? Wah, framingnya langsung mendadak sontak berubah. Wah, kalau dia hadir berarti ijazahnya asli. Nah, itu harus hati-hati. Menuju ke situ perlu bertahun-tahun. Karena butuh ratusan saksi yang kita tanyakan di pengadilan dan menghasilkan fakta persidangan. Lalu ada lagi 709 dokumen yang selain dokumen itu ditanya-tanya juga, pihak yang ditanya tentu saja yang punya dokumen tersebut maupun examination yang dilakukan terhadap 709 dokumen. Jadi nanti yang kita minta, saya sebagai terdakwa minta untuk di-exam, untuk diuji bukan hanya selembar ijazah itu, tapi juga 709 dokumen. Yang di situ ada transkrip, ada KHS, ada skripsi, ada foto-foto. Ya, banyak sekali yang perlu kita examkan, perlu kita ujikan. Ada pertanyaan? Bu, ya. Ini ada yang membuat sebuah narasi bahwa ibu ingin menyelamatkan diri sendiri dengan eksepsi. Gimana tuh komentarnya? Sekali lagi, ini memang begitu banyak orang-orang yang terlibat maupun tidak terlibat, ya, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekarang ini akhir-akhir ini menjadi cenderung penggiringan yang tendensius, ya. Maka saya kembalikan lagi kepada level hulunya. Saya kembalikan lagi kepada 30 April 2025. Ini sebetulnya peristiwa hukum apa sih yang membuat sampai kemudian 405 hari akhirnya Dr. Tifa didudukkan sebagai terdakwa di persidangan. Kita harus ingat tanggal 30 April 2025. Yaitu bahwa pada peristiwa itu Joko Widodo melaporkan Dr. Tifa karena dia merasa dihina-hina, merasa direndah-rendahkan, kan itu. Jadi ini konteksnya bukan soal ijazah kemudian tiba-tiba menjadi muncul karena sidang ini. Nah, kalau memang ada pihak yang mau agar ada sebuah sidang ya yang terjadi untuk membuktikan menjadi pembuktian ijazah, sidang itu seharusnya ada seseorang atau pihak yang melaporkan tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo. Laporan dengan pasal-pasal yang kalau nggak salah itu 162 atau 163, penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan jabatan publik, kan gitu. Siapa pelapornya? X. Siapa terlapornya? Joko Widodo. Nah, disitulah sidang sejati, tempat di mana pembuktian ijazah itu terjadi. Tapi kalau saya, kasus saya ini kan mens rea yang menurutnya Joko Widodo dilakukan sama saya karena saya dianggap oleh dia menghina-hina, merendah-rendah. Itu kan mens rea yang dia pikir itu. Jadi bukan soal ijazah. Di sini tidak ada konsep ijazah sama sekali.
Kenapa? Karena kajian yang saya lakukan itu kan terkait dengan benda digital yang ada di internet. Di mana benda digital itu tampak menyerupai ijazah. Dan karena benda digital itu yang tampak menyerupai ijazah itu ada namanya Joko Widodo, maka kita semua ya itu terfiksir pikiran kita bahwa itu adalah ijazah Joko Widodo. Sampai lupa pada hakikat dari sebuah dokumen yang kemudian menghasilkan pasal 3235 itu, yaitu manipulasi dokumen elektronik milik seseorang. Pertanyaannya adalah, kalau Joko Widodo itu merasa saya melakukan manipulasi terhadap dokumen elektroniknya, pertanyaan saya adalah dokumen elektronik apa milik dia yang saya manipulasi, yang saya edit? Kalau memang Joko Widodo itu adalah sarjana lulusan UGM tahun 1985, dia nggak punya ijazah elektronik yang bisa kita edit, yang bisa kita manipulasi. Dia punyanya, kalau dia punya ya, dia punyanya itu adalah selembar ijazah bentuknya kertas alias analog. Jadi pasal 3235 itu pasal yang ngaco, sangat tidak relevan gitu. Ya. Ini menarik ya. Kalau kita bicara persidangan, jadi Dr. Eva sedikit menyinggung bahwa pada pokoknya ini tidak mengarah ke dokumen ijazahnya Pak Jokowi, tapi mengarah ke pasal mengenai undang-undang ITE. ITE ya. Nah, sekarang ada diskusi yang lebih menarik lagi, Dok. Misalnya soal ada narasi yang menyatakan nanti akan stop di eksepsi. Nah, bagaimana Dok caranya untuk bisa membuktikan nanti ijazahnya Pak Jokowi itu benar-benar asli atau palsu? Nanti kalau seandainya itu diputus eksepsi, nah ini masih seandainya ya, belum juga terjadi. Nah, gimana kan langkah-langkahnya pada tim? Iya, persoalan pembuktian ijazah itu harus, ya itu kewajiban bukan hanya saya, tapi kewajiban kita bersama. Kita bersama rakyat Indonesia 280 juta rakyat itu punya kewajiban untuk berani membuktikan ijazah yang sudah membawa korban 2 warga negara dihukum bertahun-tahun sampai kehilangan kehidupannya loh. Ya, sampai kehilangan keluarga, kehilangan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kewajiban saya. Jadi jangan kemudian begini loh. Ya, sekarang ini balik lagi, kita mendeduksi ya. Kalau sekarang kita bicara sidang Dr. Tifa di PN Jakarta Timur, itu Dr. Tifa melawan dakwaan. Ya, Dr. Tifa versus dakwaan. Dr. Tifa versus JPU yang memiliki dakwaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Di situ pertarungannya adalah bagaimana Dr. Tifa dibantu oleh para advokatnya yang 27 orang itu untuk bebas dari dakwaan. Apa isi dakwaannya? Telah menghina-hina, telah merendah-rendahkan. 27 advokat saya berjibaku, bertempur dengan segenap pemikiran dan pengalamannya untuk membebaskan saya dari dakwaan tersebut. Lalu yang kedua, delik umumnya. Dr. Tifa didakwa telah melakukan manipulasi, telah melakukan edit dengan pasal 3235. Kewajiban para advokat saya adalah membebaskan saya, ya, memberikan fakta-fakta persidangan bahwa saya tidak melakukan itu. Kan itu, pertarungannya itu di situ. Nah, sekarang apakah sudah sampai pada pertarungan itu? Belum. Karena inilah hukum Indonesia yang sudah sangat reformatif ya. Iya kan, sudah sangat reformatif. Pertama, adanya restoratif justice. Ya, pertama, ini saya udah 3 kali loh ditawari restoratif justice ya. Pertama dari yang bersangkutan sendiri melalui para termonya, saya tolak. Kedua, ketika berkas dilimpahkan, berkas dan sayanya sebagai tersangka dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Di situ kedua kali saya ditawarkan restoratif justice, saya tolak. Ya, lalu yang ketiga pada sidang perdana, hakim menawarkan kepada saya untuk restoratif justice. Saya tolak untuk yang ketiga kalinya. Kenapa? Karena restoratif justice itu membutuhkan pengakuan bersalah.
dari orang yang didakwa dan kemudian pemberian maaf dari orang yang mendakwa. Nah, itu di situ yang saya tidak mau. Karena saya tidak punya salah apapun. Sekali lagi dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, saya ini orangnya sangat menyukai untuk meminta maaf kalau memang saya keliru. Atau menyukai memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada saya. Tapi kalau saya harus minta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan, untuk apa? Merendahkan diri saya. Ya kan, hanya sekedar untuk memperoleh pembebasan. Dalam agama saya, ya, Maqasid al-Syariah yang keempat adalah jaga kehormatan diri. Dignity, itu yang saya pegang. Jadi kalau restoratif justice itu paling tepat, itu dilakukan oleh orang yang memang salah, lalu dia ngaku salah. Dia minta ampun, dia minta maaf kepada orang yang bersalah. Itulah restoratif justice. Jadi ketika ada 3 orang di dalam kasus ini telah melakukan restoratif justice, itu artinya memang 3 orang ini mengaku salah kepada orang yang telah memtersangkakan mereka. Kalau salah saya di mana? Ayo kita buktikan di pengadilan, kan gitu. Jadi itu ya, dasar saya itu dasar tuntunan agama. Maqasid al-Syariah yang keempat adalah jaga kehormatan diri. Itu sudah second line before jaga nyawa kita. Ya. Apa artinya kita hidup menjadi orang tanpa punya kehormatan? Ya. Oke, Pak, sedikit lagi. Jadi tadi disebutkan restoratif justice itu kalau Dr. Viva itu bersalah dan mengaku salah. Mengaku, belum tentu saya, ya. Dan 100% Dr. Viva kan tidak merasa bersalah di sini. Ya. Upaya itu nampaknya sudah berulang kali sampai kemarin di persidangan pertama kan juga ditawarkan akan adanya pertanyaan. Nah, ya. Pertanyaannya setelah persidangan berlangsung ini, apakah upaya itu masih terus berlanjut? Terus yang kedua, kan biasanya ada 2. Kalau nggak ditawari perdamaian, ya ada semacam ancaman. Ya. Dilakukan oleh pihak-pihak tertentu misalnya dalam perkara ini. Apakah ada indikasi-indikasi dari BAP Jokowi? Nggak ada. Oke. Ya. Jadi soal eksepsi ya. Jadi ini saya tadi ulang sebelum saya jawab Mas Arief ya. Eksepsi itu adalah sebuah bagian dari hukum acara pidana Indonesia. Nah, setelah restoratif justice ditolak, lalu kemudian kita masuk kepada semacam sidang tetapi masih presidang ya, surat dakwaan. Dakwaannya jaksa penuntut umum apa sih? Oh, dia bacakan 1, 2, 3. Itulah namanya fakta persidangan, karena itu harus dibaca. Mau sampai titik koma, sampai nomor-nomor, karena apa yang disampaikan pada sidang, itulah fakta persidangan. Jadi surat dakwaan itu adalah fakta persidangan pertama. Lalu sidang berikutnya, saya beserta dengan advokat saya itu melakukan eksepsi atau memberikan nota perlawanan terhadap surat dakwaan tersebut. Maka, ya, eksepsi saya yang saya berikan judul Indonesia menggugat 2, karena Indonesia menggugat 1 itu sudah merupakan eksepsi dari Presiden Soekarno. Ya, saya menggunakan judul yang sama, Indonesia menggugat 2, karena dugaan ijazah palsu Jokowi ini adalah cerminan dari krisis dimensi multidimensional bangsa ini ya. Ini sudah dibacakan oleh pada sidang minggu lalu oleh para advokat saya ya. Nah, inilah fakta persidangan. Jadi ini buku nota perlawanan Indonesia menggugat 2 sebanyak 37 halaman. Inilah fakta persidangan. Jadi sudah ada fakta persidangan 2. 1 berkas surat dakwaan ini ya, 1 berkas surat dakwaan. Lalu fakta persidangan yang kedua adalah nota perlawanan atau eksepsi. Nah, besok rencananya adalah jaksa penuntut umum akan memberikan balasan atas eksepsi saya. Nanti sidang berikutnya hakim memutuskan apakah nota perlawanan saya diterima atau surat dakwaannya diterima. Nah, kalau nota perlawanan saya diterima atau eksepsi saya diterima, sidang selesai. Itu namanya putusan sela. Ya, jadi dakwaan tidak memenuhi syarat untuk maju sidang selanjutnya. Nah, kalau surat dakwaan diterima, artinya surat nota perlawanan saya ditolak, ya sidang jalan terus. Sidang jalan terus.
Sidang jalan terus apakah membuktikan ijazah? Bukan. Sidang jalan terus untuk membuktikan saya menghina betul atau saya merendahkan betul, apa saya melakukan manipulasi atau saya melakukan editing, kan itu. Pokok perkaranya kan itu. Nah, menariknya adalah ketika seseorang, dalam hal ini adalah Joko Widodo, ya, itu mendakwa saya atau melaporkan saya karena tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, ya dia harus membuktikan kenapa saya dituduh sama dia melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Dasarnya apa? Nah, ada sebuah video yang harapan saya nanti pada sidang akan bisa ditampilkan, yaitu video Pak Joko Widodo sendiri yang menyatakan, saya dihina-hinakan, saya dihina sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena saya dituduh ijazah saya palsu, kan gitu ya. Nah, itu berarti kan itulah pokok perkara kedua. Mengapa dia terhina? Mengapa dia merasa direndahkan? Mengapa merasa dicemarkan nama baik dan difitnah? Karena ada yang menuduh ijazahnya palsu. Kan itu. Nah, ini yang menarik. Apakah saya menuduh ijazah Jokowi palsu? Melihat saja cuma 5 menit waktu tanggal 15 Desember 2025 untuk gelar perkara. Memegang saja belum pernah. Lalu apa yang saya pakai untuk mengkaji polemik selama 11 tahun ini? Yaitu benda digital yang bentuknya seperti ijazah. Milik siapa itu? Bukan milik Joko Widodo, bukan. Benda itu akan dikatakan merupakan milik Joko Widodo kalau beliau menjadi uploadernya. Ini dalam Undang-Undang ITE. Siapa yang mengupload atau dia adalah uploader, berarti dia memiliki benda digital tersebut. Nah, yang kita kaji bersama, bukan hanya saya, tapi juga banyak sekali peneliti yang lain, itu kan benda digital yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya uploadernya adalah Dian Sandi. Jadi kalau mau protes, kenapa benda digital saya, milik saya, dokumen digital saya dikaji-kaji, diteliti-teliti, ya Dian Sandi. Misalnya dia mengupload ijazahnya dia sendiri, bukan ijazah orang lain atau apapun itu gitu. Sesuatu benda yang menyerupai ijazah gitu. Jadi ini ada hukum namanya uploader, downloader. Siapa yang mengupload, dia yang berhak untuk melaporkan. Kemudian downloader, siapa yang mendownload, itu bukan owner. Jadi misalnya gini, nanti ada misalnya, loh kalau gitu kan Pak Jokowi mendownload postingannya Dr. Tifa, berarti Pak Jokowi punya hak ownership dong terhadap benda. Oh bukan, beliau menjadi downloader atau orang yang mendownload. Bukan lalu kemudian kalau kita mendownload sesuatu lalu itu menjadi ownership kita, enggak. Misalnya contoh, kita kan sering mendownload foto-foto orang, foto-foto gambar atau apa gitu kan, atau kita mendownload buku misalnya begitu. Apakah lalu kemudian buku itu menjadi milik kita? Bukan. Kita sekedar sebagai downloadernya. Buku itu tetap milik pengarangnya gitu. Tetap milik bukan pengarangnya, bukan hanya pengarang, tetap milik orang yang mengupload pertama kali. Ya, seperti itu. Kalau mau pertanyaan panas-panas saya duduk di sini. Oke. Nah, jadi ini. Ini kita ada tiga ini ya. Ini yang soal ijazah, Jokowi hadir atau tidak, ada cukup apa belum? Oh kita olah. Oh belum. Yuk. Tawaran dan apakah ada ancaman lagi? Oh ancaman, tawaran. Setelah persidangan yang sudah 2 kali terakhir kan ada tawaran saat persidangan yang pertama itu. Restoratif justice. Dari kanan kiri depan belakang itu ada tawaran lagi. Yang kedua apakah ada ancaman setelah maju ke pokok persidangan ini karena Dr. Tifa kan masih terus melawan sampai. Ya. Ya ini kan namanya kalau dalam konteks seperti ini tuh siapa yang merasa khawatir dia yang akan melakukan mulai dari apa? Pembujukan, penawaran, ancaman, intimidasi, teror, kan bukan dari saya. Jadi ada pihak yang merasa terancam dan itu sudah terjadi puluhan kali dalam 1 tahun ini. Apa saja itu, mulai dari ancaman, bukan hanya saya tapi juga anak-anak saya yang sudah saya laporkan waktu itu di awal sekali di
Komnas HAM. Lalu bujukan, kita udah tahu berapa kali pihak pendukungnya Pak Jokowi ya, para termul yang kita sebut para termul, itu membujuk saya untuk melakukan restoratif justice. Kemudian ancaman lagi, intimidasi lagi, teror lagi, segala macam, termasuk peristiwa yang terjadi di tanggal 29 Juni 2026, di mana pada saat itu saya wajib lapor ke kejaksaan, ternyata terjadi intimidasi, teror sekaligus ancaman tuh yang dialami oleh anak saya di kediaman saya. Kan itu udah 3 itu, ancaman, intimidasi, teror, kan gitu tuh. Nah itu terjadi terus kan. Nah ada satu intimidasi ataupun satu ancaman yang terjadi pada saat terakhir ini, apa itu terkait dengan studi saya. Jadi ketika saya mau ujian pada hari yang sama saya ditangkap coba. Ya, saya ditangkap itu kan luar biasa, itu ancaman, teror, intimidasi ya. Yang kata Mas Roy itu udah menyerupai G30 SPK itu terjadi, coba bayangkan. Ya, itulah yang terjadi pada kehidupan saya selama 400 hari lebih. Oke. Bu, saya mau tanya, gimana pendapatnya Ibu waktu sidang terakhir kemarin? Tiba-tiba sidangnya belum mulai sudah bermunculan puluhan bahkan ratusan relawan Gibran. Apa sih hubungannya relawan Gibran ingin sekali melihat sidang Dr. Tifa? Ya itu kan artinya itu kan sebuah teror. Ya itu adalah bentuk teror ya. Teror. Jadi pertama itu saya juga kaget karena ketika saya masuk ruang sidang, sisi sayap kiri itu udah diduduki oleh para termul. Ya. Lalu kemudian ternyata halaman juga dipenuhi ya oleh mereka. Jadi itu adalah bentuk intimidasi. Ya, dan mereka juga melakukan sebuah agitasi ya. Intimidasi sekaligus agitasi terhadap relawan-relawan para pendukung Dr. Tifa yang hadir juga. Nah, ini harus hadir ya negara di sini ya. Dalam hal ini adalah aparat ya, untuk agar tidak terjadi kericuhan nanti. Karena saya khawatir itu dalam beberapa kali diskusi itu, saya khawatir begini, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau Pak Jokowi hadir, maka akan dianggap ijazahnya asli. Siapa yang akan marah? Pasti relawan saya, pendukung saya. Kalau Pak Jokowi tidak hadir, sampai pada batas waktu misalnya diundang oleh sidang lalu nggak hadir, ya akan terjadi kericuhan. Siapa yang ricuh? Relawannya Pak Jokowi. Lalu kita kan ingin seandainya Pak Jokowi benar-benar berani hadir, ya artinya yakin kan pasti beliau kan bahwa ijazahnya asli misalnya. Jadi beliau itu hanya mau ditanya tentang ijazah. Sementara saya sebagai terdakwa dan para advokat saya itu punya kesempatan seluas mungkin, tidak bisa dibatasi oleh waktu dan hari untuk menanyakan bukan hanya ijazah tapi juga 709 dokumen. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan, saya tidak mau, saya hanya mau datang karena saya mau menunjukkan ijazah saya. Apa yang terjadi? Akan ricuh. Para pendukung, para relawan, para aktivis yang hadir, dan mereka itu nggak main-main. Perlu saya sampaikan ya bahwa kami sudah mengidentifikasi siapa relawan atau pendukung Dr. Tifa yang hadir. Itu orang-orang tokoh itu dari seluruh Indonesia. Bukan orang individu yang datang satu-satu, bukan. Ya, kalau kita hitung mungkin sekitar ada 200 orang lebih, satu orang itu punya 10.000 pendukung minimal di rumahnya masing-masing, di komunitasnya masing-masing. Kita bisa bayangkan, silent supporter saya itu saya hitung bisa 3 juta lebih. Belum yang nggak hadir atau belum yang hanya mengirimkan doa dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah potensi ricuh yang besar sekali. Jadi dari awal saya sudah sampaikan nih kepada pihak aparat, baik dari kepolisian dalam hal ini ya, yang memegang tanggung jawab keamanan maupun dari pihak TNI. Karena ini jangan main-main. Anda tahu kan bahwa wanita atau perempuan itu ras terkuat di bumi ini loh. Kalau sampai ras terkuat di bumi ini yang sudah melahirkan manusia-manusia baru ini sudah bergerak, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ya.
Jadi ini saya prevent ya, saya malah menyampaikan antisipasi. Jangan terlihat terdakwanya seorang perempuan lemah lembut begitu. Oh, kalau sudah bergerak, wah mengerikan namanya. Mobil aja bisa dibalik loh sama perempuan. Terus Bu, ada pendapat nggak Bu soal waktu kemarin setelah selesai dari sidang, terus mereka saya lihat masuk ke dalam sebuah restoran yang agak mahal, makan rame-rame di situ. Kira-kira pendapat Ibu gimana tuh? Kok pendukung Mas Gibran ini makannya di restoran mahal? Iya, saya kaget juga karena restoran itu udah saya booking buat saya dan para advokat saya tuh. Iya. Jadi kita sama-sama ternyata booking nih. Jadi tumplek tuh antara saya dengan advokat sama para termul. Iya. Ya, jadi ini teman-teman semuanya, Mike, teman-teman ya. Ini di depan saya ini adalah para bohir saya nih, teman-teman. Oh iya. Ini namanya bohirnya Dr. Tifa tuh ini. Dr. Tifa bisa mengundang teman-teman, para aktivis, jurnalis, advokat, pokoknya semua pendukung itu makan di restoran kalau ada waktunya, mau rapat, mau kita beraktivitas, podcast itu yang bayari bohir ini. Supaya tahu. Jadi bantu kalau memang kita pengen berkegiatan positif, bantu dong. Ya, dengan membeli buku ini supaya perjuangan kita terus berenergi. Ya.